Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi mengenai topik asuhan keperawatan pada pasien aborsi korban pemerkosaan. Selanjutnya, eh, berikut adalah anggota kelompok kami. Ada bisa dilihat. Kemudian selanjutnya untuk learning outcome-nya, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kasus berdasarkan topik diantaranya terminologi aborsi, peraturan tentang aborsi, aspek legal etis, kasus aborsi korban pemerkosaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan asuhan keperawatan pada pasien aborsi korban pemerkosaan. Langsung saja yang pertama yaitu terminologi aborsi. Aborsi secara medis didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum 20 minggu yang menyebabkan kematian janin. Hal ini berbeda dengan kelahiran prematur yang terjadi jika janin hidup atau lahir sehat antara 20 sampai 38 minggu. Masa minimal kehamilan adalah 6 bulan dan 20 minggu, berarti belum mencapai usia kehamilan yang cukup untuk dapat hidup di luar kandungan. Beberapa ahli memberikan definisi aborsi secara terminologi yang lebih spesifik. Yang pertama, menurut Sadikin Gina Putra, aborsi adalah penghentian kehamilan ketika janin hanya dapat hidup dalam kandungan, sehingga tidak dapat bertahan hidup di luar kandungan. Yang kedua, menurut Marjono Reksodiputro berpendapat bahwa aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum lahir alami dengan tujuan merusak hasil konsepsi, yang berarti bahwa proses aborsi dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri kehamilan. Yang ketiga ada Nansondo SH menyampaikan bahwa aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan ketika janin masih kecil dan tidak dapat hidup, yang menekankan bahwa aborsi terjadi pada tahap awal kehamilan ketika janin belum cukup berkembang untuk dapat hidup di luar kandungan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan sebelum lahir yang dapat terjadi secara spontan atau disebabkan oleh campur tangan manusia. Aborsi dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kelainan fisik perempuan, penyengajaan campur tangan manusia, atau penyakit biomedis internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya peraturan mengenai aborsi. Prinsipnya Indonesia melarang tindakan aborsi, tetapi dalam beberapa kondisi medis tertentu, aborsi adalah salah satu cara untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil yang memiliki masalah kesehatan atau komplikasi yang serius. Dalam Undang-Undang Pasal 60 Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak ada istilah aborsi dalam undang-undang ini karena istilah yang digunakan adalah prosedur medis tertentu. Ada 3 sudut pandang tentang aborsi. Yang pertama, pandangan konservatif, menganggap bahwa aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun karena terdapat paham keagamaan dan filosofi kesucian hidup. Larangan membunuh kehidupan manusia tidak bersalah dan adanya ketakutan dampak sosial liberal bagi orang lain yang tidak dapat membela diri. Yang kedua, pandangan liberal, menganggap aborsi boleh dilakukan tetapi dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan kualitas janin, kesehatan mental dan fisik, hak wanita atas integritas diri, kesejahteraan keluarga, pertimbangan karir, dan keluarga berencana. Yang ketiga, pandangan moderat. Pandangan yang memposisikan diri di tengah, artinya mengakui keputusan dilakukannya aborsi, namun tidak menyangkal timbulnya penderitaan dan rasa berat hati ibu terhadap janinnya. Next. Yang selanjutnya ada aspek legal etis kasus aborsi korban pemerkosaan. Dalam hukum tindakan aborsi yang melawan hukum menurut KUHP, yang relevan terhadap profesi perawat yaitu pasal 349 KUHP yang berbunyi, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
Bila dicermati ketentuan KUHP di atas, maka dapat dipahami bahwa KUHP pada dasarnya tidak memperbolehkan aborsi atau pengguguran kandungan. Maka melarangnya secara tegas untuk diterapkan. Frasa yang digunakan dalam KUHP memang berbeda dengan apa yang selama ini kita pahami tentang aborsi. Dalam KUHP menggunakan istilah pengguguran kandungan atau mematikan kandungan. Adapun dalam Undang-Undang Kesehatan dan Hukum Kesehatan sendiri dikenal dengan istilah aborsi atau abortus. Selain itu, dalam KUHP juga ditemukan adanya standar penjatuhan pidana yang berbeda antara aborsi yang dilakukan dengan atas persetujuan perempuan tersebut, baik yang menggunakan perantara orang lain ataupun tidak. Dasar hukum aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan di atas tertuang dalam pasal 75 Undang-Undang Kesehatan, di mana terdapat larangan untuk melakukan tindakan aborsi bagi setiap orang. Namun, terdapat pengecualian apabila adanya indikasi kedaruratan medis, serta adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi seperti kehamilan akibat perkosaan yang dapat mengakibatkan terjadinya trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan dan wewenang ahli kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan 2009. Adapun terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi, sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Kemudian, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab, serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Tarina 2023. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan melanjutkan masih dengan aspek legal etis kasus aborsi korban pemerkosaan, yaitu menurut Panduan Etik dan Profesionalisme Pedoman Obstetrik Ginekologi Indonesia menyebutkan safe abortion sebagai emergency exit yang berarti aborsi dilakukan sebagai pintu darurat terakhir demi kesehatan nyawa ibu dan janin. Korban pemerkosaan, hubungan sedara atau incest, bila si ibu mengalami kesehatan mental jiwa yang tidak bagus, bayi dideteksi mempunyai sindrom Down atau tidak sehat secara fisik, mental, dan ekonomi termasuk ke dalam keadaan darurat yang diperbolehkan melakukan aborsi. Hal ini juga sesuai dengan Deklarasi Oslo menjelaskan bahwa penghentian kehamilan atas indikasi medis mengacu hanya pada gangguan kehamilan karena alasan kesehatan, sesuai dengan prinsip kedokteran yang berbasis praktik klinis yang baik dan harus dilakukan oleh dokter yang berwenang dan tentunya harus kompeten sesuai dengan bidangnya. Menurut Silviana 2021, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut saya akan membacakan rencana asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian merupakan tahap awal untuk menelusuri masalah pada pasien. Pengkajian pada pasien aborsi atau kasus pemerkosaan. Sama seperti pengkajian yang dilakukan pada pasien abortus lain meliputi A. Identitas, mengkaji identitas klien yang meliputi nama, umur, agama, pendidikan, suku bangsa, pekerjaan, status, dan alamat. Yang B ada keluhan utama, mengkaji adanya menstruasi yang tidak lancar dan adanya perdarahan pervagina berulang. Yang C ada riwayat kesehatan. Yang pertama ada riwayat kesehatan sekarang. Keluhan klien seperti terlambat haid, keluar darah dari vagina, rasa mulas atau kram perut, keluhan perih pada perut bagian dasar. Yang kedua ada riwayat kesehatan masa lalu. Dari mulai hamil pernah menderita penyakit menular atau keturunan. Adakah hiperemesis gravidarum dan adakah pernah abortus sebelumnya. Yang ketiga ada riwayat penyakit sekarang. Penyakit keluarga. Adakah di dalam keluarga yang menderita penyakit menular atau keturunan? Yang dia ada analisa data, yaitu data yang telah dikelompokkan kemudian dipisahkan sesuai dengan data subjektif dan objektif sehingga dapat ditemukan masalah. Yang E ada riwayat menstruasi, kaji tentang minars, siklus haid dan lamanya, banyaknya watak darah, bau, warna, terdapatnya disminor serta flor albus. Yang F ada pola sensori kognitif, hadapi kecemasan dengan penyakitnya sehingga kadang kala gampang tersinggung serta risau. Yang G ada pola anggapan diri, terjalin penggantian pola konsep diri atau harga diri sebab mencuat asumsi tidak dapat menjaga dirinya.
Yang H ada pola penanggulangan stres. Mungkin dalam menanggulangi permasalahan yang dialami hadapi pergantian sebab kadang klien gampang tersinggung serta risau. Yang I ada pola tata nilai serta kepercayaan, yaitu pola ibadah bisa jadi hadapi penggantian sebab tidak buat melaksanakan kegiatan ibadah. Yang J ada pola rehat serta tidur. Terjalin terdapatnya penggantian pola tidur akibat dari terdapatnya perdarahan. Yang K, pemeriksaan fisik hand to toe. Dilakukan pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk menemukan apakah ada kelainan dan dicurigai tindak kekerasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk yang kedua adalah diagnosa keperawatan. Kemungkinan diagnosa keperawatan pada pasien aborsi kasus pemerkosaan antara lain A, yaitu resiko perdarahan dengan kode D0012 berhubungan dengan trauma. Definisi beresiko mengalami kehilangan darah baik internal terjadi dalam tubuh maupun eksternal terjadi hingga keluar tubuh. Faktor risikonya yang pertama adalah komplikasi kehamilan, misalnya ban pecah sebelum waktunya. Yang kedua, efek agen farmakologis. Yang ketiga, trauma. Yang keempat, kurang terpapar informasi tentang pencegahan perdarahan. Yang B, ansietas dengan kode D0080 berhubungan dengan krisis situasional. Definisinya kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Gejala dan tanda mayor subjektif, merasa bingung, merasa khawatir dengan akibat, sulit konsentrasi. Untuk yang objektifnya, tampak gelisah, tampak tegang, sulit tidur. Gejala dan tanda mayornya subjektif, mengeluh pusing, anoreksia, palpitasi, merasa tidak berdaya. Untuk objektifnya, frekuensi napas meningkat, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah meningkat, diaforensi, tremor, muka tampak pucat, suara bergetar, kontak mata buruk, sering berkemih, berorientasi pada masa lalu. Yang berikutnya adalah nyeri akut dengan kode D0070 berhubungan dengan pancadera fisiologis. Definisi pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lama dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang 3 bulan. Gejala dan tanda mayornya subjektif, mengeluh nyeri, objektifnya tampak meringis, bersikap protektif. Yang ketiga, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Gejala dan tanda mayor subjektif tidak ada, objektifnya tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, dan diaforensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian luaran keperawatan, tingkat perdarahan, luaran 02017 setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan tingkat perdarahan menurun dengan kriteria hasil membran mukosa melembab meningkat, kelembapan kulit meningkat, hemoglobin membaik, tekanan darah membaik. Kemudian ansietas, tingkat ansietas setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, keluhan pusing menurun, frekuensi pernapasan menurun, frekuensi nadi menurun, tekanan darah menurun, pusat menurun, konsentrasi membaik, pola tidur membaik, kontak mata membaik. Kemudian tingkat nyeri. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif
aktif menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik. Kemudian intervensi keperawatan. Pencegahan perdarahan, observasi, monitor tanda dan gejala perdarahan, kemudian monitor nilai hematokrit atau hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah. Yang ketiga, monitor koagulasi, prothrombin, tim PT, partial thromblastin, tim PTT, fibrinogen, degradasi fibrin dan atau platelet. Kemudian terapeutik, pertahankan bed rest selama perdarahan, batasi tindakan invasif jika perlu, gunakan kasur pencegah dekubitus, kemudian hindari pengukuran suhu rektal. Kemudian edukasi, jelaskan tanda dan gejala perdarahan, anjurkan menggunakan kaos kaki saat ambulasi, anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi, anjurkan menghindari aspirasi atau antikoagulan, anjurkan meningkatkan asupan makanan dan vitamin K, anjurkan segera melapor jika terjadi perdarahan. Kemudian kolaborasi pemberian obat pengontrol perdarahan jika perlu, kolaborasi pemberian produk darah jika perlu, kolaborasi pemberian pelunak tinja jika perlu. Kemudian reduksi ansitas. Observasi identifikasi saat tingkat ansitas berubah, identifikasi kemampuan mengambil keputusan, kemudian monitor tanda-tanda ansitas. Kemudian terapeutik, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Kemudian temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Pahami situasi yang membuat ansitas, dengarkan dengan penuh perhatian. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan dan motivasi, mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Kemudian diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Kemudian edukasi, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu, anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif sesuai kebutuhan, anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi, latihan kegiatan pengalihan untuk mengurai ketegangan, latihan penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat, latihan teknik relaksasi. Kemudian kolaborasi pemberian obat antiansitas jika perlu. Kemudian manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal. Kemudian identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri populasi, mempengaruhi nyeri pada kualitas hidup, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, pantau keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, pantau efek samping penggunaan analgetik. Kemudian terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurai nyeri. Kemudian kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Kemudian fasilitas istirahat dan tidur. Kemudian memperhatikan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategis meredakan. Kemudian edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Kemudian anjurkan menggunakan analgesik secara tepat. Kemudian ajarkan teknik farmakologis untuk mengurai rasa sakit. Kemudian kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya.
Untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya, aborsi adalah penghentian kehamilan yang dapat terjadi secara alami atau akibat campur tangan manusia dengan berbagai perspektif hukum, etika, dan sosial. Di Indonesia, aborsi umumnya dilarang, kecuali dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kasus aborsi akibat pemerkosaan, aspek legal dan etis tetap menjadi pertimbangan utama dengan pendekatan berbasis hukum serta standar medis yang ketat. Dalam asuhan keperawatan, penanganan korban aborsi mencakup pengajian kondisi fisik dan psikologis pasien, diagnosis keperawatan, serta intervensi seperti pemantauan tanda-tanda vital, pencegahan perdarahan, manajemen nyeri, serta dukungan psikologis untuk mengatasi trauma dan ansietas. Dengan pendekatan holistik, tenaga kesehatan dapat memberikan perawatan yang optimal bagi pasien yang mengalami aborsi, baik dari segi medis maupun emosional. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah saran, yaitu saran yang dapat diberikan antara lain yang pertama adalah lakukan pengkajian menyeluruh tentang riwayat kesehatan fisik dan mental pasien, termasuk trauma yang dialami. Lalu yang kedua, ada tawarkan dukungan emosional dan diciptakan lingkungan yang aman untuk pasien berbicara tentang perasaannya. Yang ketiga, ada informasikan tentang hak-hak pasien dan opsi untuk melapor kepada pihak berwenang jika pasien merasa siap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.